bagaimana hukumnya adzan di dalam kuburan. Nah hadirin, kalau dalam kitab I'anatul Thalibin, di situ disebutkan dalilnya adalah qiyas. Karena dalilnya ini qiyas, kalau dikatakan nggak ada dalil hadisnya, oh iya, dalilnya itu qiyas. Qiyas kemana? Kita ini kalau mau bepergian jauh gitu Pak, disunahkan untuk adzan. Misalkan kita mau naik haji gitu kan, keluar dari rumah itu kan adzan Pak, disunahkan. Maka hadirin, ketika kita mau bepergian disunahkan adzan, dikiaskan ke situ, kita meninggal itu mau bepergian lebih jauh lagi, bahkan nggak akan balik lagi. Maka kemudian disitulah ada seremonial adzan, itu kias. Kalau dalam hadisnya nggak ditemukan. Selama ini saya nggak menemukannya. Tapi kalau mungkin ada yang menemukan hadisnya ya monggo, tapi saya belum menemukan dalil hadisnya. Itu adalah hanya cuma kias. Kemudian posisi qomat tetap qad qomati sholah, bukan qad qomatil qiyamah, itu nggak ada Pak. Itu malah melenceng jauh itu. Qad qomatil qiyamah itu. Mari segera kiamat itu kan nggak ada ya kan itu. Kiamat kok diajak kan itu Pak ya. Tetap qad qomatis sholah. Jadi kalau Bapak nanti adzan dan iqomat di dalamnya tetap qad qomatis sholah, qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Jangan qad qomatil qiyamah. Itu dalilnya. Nah, kemudian cara memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Min ajli ro'sihi. Dalilnya itu seperti itu kalimatnya. Dari arah kepalanya. Nah, nya di situ itu dhamir jamak, dhamir mudzakkar, dhamir mudzakkar. Bisa kubur, bisa laki-laki. Makanya hadirin, karena dhamirnya itu dhamir laki-laki, karena min ajli ro'sihi, dari arah kepalanya, maka hadirin masih beberapa penafsirannya itu berlaku. Ada yang menafsirkan dari arah kepalanya, berarti nya yang di situ dimaksud adalah kubur. Karena dhamirnya cuma satu, yaitu mudzakkar. Maka masuklah ke sini, mudzakkar itu laki-laki, Pak. Nah, min ajli ro'si, dari arah kepalanya, maka kepalanya jenazah ini masuk melalui dari arah mana? Dari arah kaki kubur. Tapi ada juga yang mentafsirkan min ajli ro'si berarti dari arah kepalanya kuburan. Jadi kemudian kakinya yang masuk duluan. Ya kalau kayak gitu sah-sah saja. Tapi ada juga yang kalau yang dari arah samping itu yang justru malah kita tidak menemukan dalilnya. Tapi itu bukan sebagai sebuah patokan yang patokan yang wajib gitu Pak. Enggak juga gitu. Nah ini aja sering dipermasalahkan. Ada yang jadi geger ini Pak, cara memasukkan jenazah ke dalam kubur ini sudah jadi hal yang berkaitan dengan ini saja sudah kemudian terjadi perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini mohon maaf saya agak terlambat. Saya ini ada sedikit penyakit was-was gitu loh Pak. Ya Allah, tersiksa sekali, tapi semoga segera sembuhlah. Penyakit was-was kami itu lama sekali dari dulu sejak mondok itu, terutama kalau bagian toharoh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan fikih. Kenapa? Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk mengenai seputar fikih. Nah, ini yang akan kita bahas. Sekali lagi, kalau fikih itu kaitannya adalah dengan perkara sah atau tidak, benar atau tidak. Makanya kalau nanti fikihnya itu salah, maka ibadahnya itu dalam segi kacamata fikih tidak sah. Apakah itu diterima atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Karena hak mutlak menerima ibadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau melihat dari berbagai macam kitab yang lain, nggak usah khawatir Pak. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Kalaulah nanti salah, ditembellah, ditambahlah dengan ibadah yang lain dari segi ibadah sunnah. Insya Allah nanti akan menjadi sah. Kurang fasih, tapi terus belajar, asal terus belajar. Al-Fatihah kurang fasih, kemudian kusuknya kurang, ya kan Pak ya? Kadang kita ini kan begitu sholat ini kan kemana-mana. Nah memang secara kacamata fikih itu nanti akan berpengaruh pada sah dan tidak. Bahkan kadang kita sholat menahan hadas, kan begitu Pak. Padahal menahan hadas itu kan makruh hukumnya. Menurut mazhab Syafi'iyah, menurut mazhab Hanafiyah malah batal sholatnya. Jadi sebelum sholat kok sudah nahan hadas, itu malah batal Pak sholatnya. Karena merusak kekusukan. Nah itu menurut mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab Syafi'iyah tetap sah tapi makruh. Nah yang seperti itu nanti ditambal dengan ibadah sunnah. Makanya ibadah sunnah itu kalau bisa jangan ketinggalan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, fikih yang akan kita bahas itu ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama hadirin, ada satu pertanyaan bagaimana merawat jenazah yang tidak pernah sholat. Nah ini Pak, ada hadirin yang sering kita dengar tentang orang yang nggak mau sholat, orang yang nggak mau puasa, tapi kalau ditanya dia Islam, kemudian dia meninggal dunia, bagaimana cara merawatnya? Yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana orang yang bunuh diri, yang menggantung atau makan baygon atau minum racun sehingga dia kemudian meninggal karena bunuh diri. Apakah masih dirawat secara koridor syariah Islam? Berbagai macam pertanyaan ini Pak. Nah hadirin, dari dua pertanyaan itu jawabannya sama Bapak. Selama, ini konsepnya begitu dalam kitab Fathul Mu'in itu Pak. Kalau dalam Al-Iqna Al-Busairimi malah terperincinya hampir sama sebenarnya, tapi lebih terperinci di dalam kitab Fathul Mu'in. Selama seseorang tersebut itu tidak dikenal sebagai orang murtad, itu masih nanti ketika meninggal dunia dirawat atau diselenggarakan pemakamannya seperti halnya kewajiban orang Islam. Itu konsepnya. Walaupun bunuh diri sekalipun. Tapi kalau bunuh diri itu kan dia melakukan dosa besar karena berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dihukumi kafir. Selama dia sendiri tidak mengatakan dirinya murtad selama hidupnya, masih tergolong orang Islam. Adapun hal yang berkaitan itu adalah hal nanti keyakinan internal dalam hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Islam itu Pak, di syahadat itu kan
diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Kemudian diikuti dengan tindakan. Asal lisannya itu tidak mengucapkan kemurtadannya masih Islam. Gitu loh Pak. Inilah mudahnya Islam. Makanya yang seperti ini saja Pak, yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah puasa, itu saja masih dirawat dengan Islam, penyelenggaraan fardu kifayahnya, dan insya Allah Pak, masih ada harapan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun nggak sholat. Apalagi orang yang sudah mau sholat, orang yang sudah mau puasa, orang yang sudah mau zakat, insya Allah, walaupun ada kesalahan, insya Allah akan lebih dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun masih banyak kesalahan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini masih sekitar fardu kifayah Pak, masih fardu kifayah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika menemukan jenazah? Nah, ini masih kemarin saya sampaikan, dulu pernah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu lupa, untuk merawat jenazah yang ditemukan yang tidak diketahui identitasnya. Jika dia itu masuk ke dalam satu baldah, satu kampung, yang kampung itu mayoritas Islam dan tidak diketahui sama sekali orang ini bagaimana identitasnya, maka tetap diselenggarakan sebagaimana fitrahnya manusia, yaitu Islam. Kullu maulidin yula itu alal fitrah. Setiap bayi itu yang lahir itu adalah suci dan mengikuti kesucian Islamnya. Makanya hadirin, orang yang tidak diketahui identitasnya, jika dia nanti terdampar, misalkan meninggal gitu Pak ya, di laut gitu, terdampar gitu, kemudian masuk wilayah yang mayoritasnya orang Islam, maka penyelenggaraan jenazahnya ala Islam. Misalkan kita di sini Pak, ada orang meninggal gitu, nggak diketahui, ya udah, selenggarakan secara Islam. Tapi kalau ada identitasnya, misalkan dia pakai kalung, kalungnya menunjukkan salah satu agamanya, ya sudah, dia kembalikan kepada agama dia. Makanya inilah pentingnya aksesoris Pak. Aksesoris tubuh itu penting. Kemudian hadirin, jika masuk ke dalam yang mayoritasnya non-muslim, walaupun dia muslim, ya mohon maaf. Inilah toleransi Islam itu di sini Pak. Orang Islam nggak usah kekeh juga. Sudah tahu cuma 3-4 orang yang di situ Islamnya, begitu menemukan jenazah ngeyel, wah ini harus diselenggarakan secara Islam. Ya nggak bisa juga, karena kita memang minoritas di situ. Mandikan kalau memang menemukan jenazah kemudian mau diselenggarakan, ya terserah mereka mau diselenggarakan secara apa, mayoritas. Nah, kalau 50-50 ya musyawarah Pak, sama-sama orang Islam dengan non muslimnya sama, ya udah musyawarah aja di situ. Begitu Pak. Nah, kemudian yang sering terjadi pertanyaan lagi adalah bagaimana hukumnya adzan di dalam kuburan. Nah hadirin, kalau dalam kitab I'anatul Thalibin, di situ disebutkan dalilnya adalah qiyas. Karena dalilnya ini qiyas, kalau dikatakan nggak ada dalil hadisnya, oh iya, dalilnya itu qiyas. Qiyas kemana? Kita ini kalau mau bepergian jauh gitu Pak, disunahkan untuk azan. Misalkan kita mau naik haji gitu kan, keluar dari rumah itu kan azan Pak, disunahkan. Maka hadirin, ketika kita mau bepergian disunahkan azan, dikiaskan ke situ, kita meninggal itu mau bepergian lebih jauh lagi, bahkan nggak akan balik lagi. Maka kemudian disitulah ada seremonial azan, itu kias. Kalau dalam hadisnya nggak ditemukan. Selama ini saya nggak menemukannya. Tapi kalau mungkin ada yang menemukan hadisnya ya monggo. Tapi saya belum menemukan dalil hadisnya. Itu adalah hanya cuma kias. Kemudian posisi qomat tetap qad qomati sholah, bukan qad qomatil kiamah, itu nggak ada Pak. Itu malah melenceng jauh itu. Qad qomatil kiamah itu. Mari segera kiamat itu kan nggak ada ya kan itu. Kiamat kok diajak kan itu Pak ya. Tetap qad qomatis sholat. Jadi kalau Bapak nanti adzan dan iqomat di dalamnya tetap qad qomatis sholat, qad qomatis sholat, qad qomatis sholat. Jangan qad qomatil kiamah.
Itu dalilnya. Nah, kemudian cara memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Min ajli ro'sihi. Dalilnya itu seperti itu kalimatnya. Dari arah kepalanya. Nah, nya di situ itu domir jamak, domir mudzakkar, mohon maaf, domir mudzakkar. Bisa kubur, bisa laki-laki. Makanya hadirin, karena domirnya itu domir laki-laki, karena min ajli ro'sihi, dari arah kepalanya, maka hadirin masih beberapa penafsirannya itu berlaku. Ada yang menafsirkan dari arah kepalanya, berarti nya yang di situ dimaksud adalah kubur. Karena domirnya cuma satu, yaitu mudzakkar. Maka masuklah ke sini, mudzakkar itu laki-laki, Pak. Nah, min ajli ro'si, dari arah kepalanya, maka kepalanya jenazah ini masuk melalui dari arah mana? Dari arah kaki kubur. Tapi ada juga yang mentafsirkan min ajli ro'si berarti dari arah kepalanya kuburan. Jadi kemudian kakinya yang masuk duluan. Ya kalau kayak gitu sah-sah saja. Tapi ada juga yang kalau yang dari arah samping itu yang justru malah kita tidak menemukan dalilnya. Tapi itu bukan sebagai sebuah patokan yang patokan yang wajib gitu, Pak. Enggak juga gitu. Nah, ini aja sering dipermasalahkan. Ada yang jadi geger ini, Pak. Cara memasukkan jenazah ke dalam kubur ini sudah jadi hal yang berkaitan dengan ini saja sudah kemudian terjadi perdebatan. Nah, kemudian bagaimana hukumnya talqin? Apakah talqin mayit sudah dikubur itu dapat dalil, Pak Ustadz, dari hadis atau apalah, atau ulama yang muktabar? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis tentang talqin atau perkara talqin di atas kubur itu dalilnya sahih, Pak. Ada hadisnya panjang, bahkan kalimat talqin itu sendiri dalam hadis sahih Bukhari itu, dalam hadis Muslim itu ada kalimat talqinnya itu, Pak. Makanya kalau ada mengatakan talqin itu nggak ada dalilnya, saya nggak sepakat sama sekali, karena talqin itu ada dalilnya. Bahkan Imam Nawawi dalam sanad hadis talqin yang dilewatkan oleh Abi Umamah, memang ada yang mengatakan do'if, tapi do'ifnya itu disokong hadis yang lain yang tathbit, sehingga hadis-hadis yang lain itu yang berpendapat sahih seperti hadis wasiat Amr bin As dan lain sebagainya. Maka hadirin, kemudian Al-Qadhi Al-Mutawali sendiri pun berpendapat bahwa talqin jenazah itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sunnah. Ini kesimpulannya di situ. Jadi ada yang mengatakan hadis yang dhaif itu hanya dalam satu sisi. Dalam hadis-hadis yang lain kemudian mensokong sehingga kuatnya hadis yang dhaif ini menjadi hadis yang sahih. Sehingga Al-Qadhi Mutawali dan lain sebagainya sendiri, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan pendapat bahwa talqin itu hukumnya sunnah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau hal yang berkaitan dengan talqin mayit, monggo silahkan kalau mau dilakukan, karena tetap hukumnya adalah sunnah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang sering menjadi, saya itu sebenarnya sudah sudah jenuh membahas hal ini, tapi masih sering ditanyakan, dan di dalam dunia media sosial itu seliwar aja tentang kaitannya antara tahlilan, yasinan, 3 hari, 7 hari, itu masih sering ditanyakan saja, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara menerangkan itu memang masih kompleks sekali. Jadi begini, Pak. Untuk yang berkaitan dengan tahlilan, yasinan, ini ada banyak hal yang memang menyertai di situ. Satu, ada pahala dari bacaan zikir dan bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah, dihadiahkan. Ini sampai atau tidak, yang pertama. Yang kedua, sedekah ahli bait, itu sampai atau tidak. Yang ketiga, silaturahmi antara ahlul bait dengan tetangga, dengan
teman dengan saudara almarhum atau almarhumah. Jadi kompleksnya di situ itu membuat acara tahlilan dan yasinan itu terus berjalan. Jadi kalau cuma dipandang satu segi saja ya nggak bisa, Pak. Kalau dari segi bacaan Al-Quran dan dzikir itu, apakah pahalanya sampai atau tidak ketika dihadiahkan untuk almarhum almarhumah? Nah, di sini baru terjadi perbedaan pendapat. Para alim ulama ada yang menyatakan sepakat sampai, karena ini bacaan-bacaan dalil-dalilnya banyak. Bahkan seseorang ketika suatu hari Rasulullah SAW berjalan di tepi makam, kemudian Rasulullah membaca 3 kali sholawat, kemudian sholawatnya itu pahalanya dihadiahkan kepada almarhum almarhumah di makam tersebut, maka mereka kemudian diringankan siksaannya, padahal baru 3 sholawat. Itu ada dalilnya, Pak. Dalam kitab Dirutun Nasin itu disebutkan hadisnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan sedekah dari para ahli keluarga itu sepakat para alim ulama menyatakan sampai. Kemudian mendoakan ahli kubur dan mendoakan bahkan tidak cuma ahli kubur, yang masih hidup saja, al-maghfir lil mu'minin wal mu'minat, wabil khusus kepada yang meninggal, itu jelas sampai dalilnya ada mendoakannya. Kemudian silaturahmi sebagai bentuk wujud birrul walidain kepada teman atau saudara atau kerabat dari almarhum almarhumah itu memang dalilnya juga sahih. Jadi dalam satu acara tahlilan yasinan itu kompleks sekali. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama tetap bahwa yasinan tahlilan itu harus diadakan. Kalau saya bagaimana? Kalau Pak Ustadz sendiri pribadi bagaimana? Saya memegang, Pak, masih memegang antara yasinan tahlilan dan sebagainya itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang sering kita dengar, yaitu tentang sholat qobliyah Jumat. Katanya sholat qobliyah Jumat itu tidak ada. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Tidak ada dalilnya, maksudnya begitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil sholat qobliyah Jumat itu ada, Pak. Makanya sholat qobliyah Jumat itu ada. Yang pertama hadirin, ini yang paling sering dipegang pendapatnya. Wa aqwa ma yutamassaku bi maswaiyati raq'ataini qoblal jum'ah ma sahahahu Ibnu Hibban min haditsin Abdullah bin Zubair marfu'an ma min sholatin illa wa baina yadaiha raq'atani. Wa aqwa ma yutamassaku, dan pendapat yang lebih kuat yang dipegang bihi masru'iyatun raq'ataini, dengan dalil tersebut disyariatkannya 2 rakaat qabla Jum'ati sebelum Jumat, yaitu hadis yang telah disahihkan oleh Ibnu Hibban min hadisin Abdullah bin Zubair, dari hadis riwayat Abdullah bin Zubair marfu'an, dan hadis ini merupakan hadis yang marfu'. Ma min sholatin, tidak ada suatu sholat pun illa wa baina yadayha, kecuali sebelum sholat fardu itu dilaksanakan, yadaiha rakaatani, ada 2 rakaat sholat sunnah. Ini dalil yang pertama, dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Bahkan hadirin, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW karena yusolli qabla arba'an, bahkan Nabi Muhammad itu sholat 4 rakaat di dalam sebelum sholat Jumat. Hari ini dinukil dari Syarah Miskah Limaula al-Qori. Jadi dalam kitab Syarah Miskah itu malah disebutkan adanya Rasulullah sholat 4 rakaat qabla Jum'ah. Ya mungkin boleh jadi 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian 2 rakaat qabliyah Jumat. Wa alam bisawab kalau ini. Yang penting hadisnya cuma itu aja, 4 rakaat, ataukah qabliyah semua, ya wa alam bisawab. Kemudian hadirin, warawa Abu Dawud fi sunanihi antarikin Ayub an-Nafi' qala, karena Ibnu Umar yutilu as-sholata qabla Jum'ati wa yusolli ba'daha rakaataini fi baiti. Dan Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya, dalam kitab Sunan Abu Dawud, antarikin Ayub, dari jalan atau perawi, yaitu Ayub dari Nafi', dia berkata, sesungguhnya Ibnu Umar itu memperpanjang sholatnya sebelum sholat Jumat, dan dia juga sholat setelahnya 2 rakaat. Nah, sholat sesudahnya itu dia berada di dalam rumahnya. Jadi qobliyah Jumatnya di masjid, ba'diyahnya di rumah. Itu Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi hadirin, fix
ada dalilnya sholat qobliyah Jumat bagi yang mau mengadakan. Tapi kalau ada yang mengatakan nggak ada, saya nggak mencumpai hadisnya, loh saya jumpa kok itu. Tapi kalau jenengan tetap kekeh untuk tidak mengadakan, ya silahkan. Kita ini dituntut untuk dewasa ketika menghadapi perbedaan di dalam masalah madzhab fikih. Karena biasa seperti itu, Pak. Kadang ada orang yang berpendapat seperti ini. Ketika terjadi perbedaan di kalangan ulama fikih, ya silahkan aja. Bahkan kalau madzhab Hanafiyah itu hadirin, menutup kaki bagi perempuan itu hukumnya sunnah, Pak. Dalam sholat lagi, Pak. Jadi saya kaget. Saya jumpain waktu di Mekah itu, Pak. Jadi kerudungnya sampai sini, ya kan? Tapi begitu saya tengok kakinya terbuka, dia pakai celana panjang kayak baju-baju mana ini India itu loh, Pak. Yang dia panjangnya segini itu. Perempuan, suami istri gitu kan ikut sholat itu. Nah saya tengok, masa nggak punya kaos kaki kan gitu, Pak ya. Nah setelah itu saya ngobrol dengan kawan yang di Mekah sana itu. Kemudian kata dia, loh, dia madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi itu menutup kaki itu kalau dalam sholat bagian untuk perempuan itu sunnah. Saya baru ngeh saya. Oh iya ya. Cobalah nanti lama-lama saya pengen juga belajar madzhab Hanafi ini kan gitu kan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang hal yang berkaitan dengan masalah jenazah dan kemudian masalah salat qobliyah Jumat. Ada yang bertanya lagi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir. Bolehkah zakat digunakan untuk pembangunan masjid sebagai bagian dari jihad fisabilillah, asnaf fisabilillah? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, Pak, zakat digunakan untuk membangun masjid, untuk membangun gedung TPQ, untuk membangun apa, Pak? Itu tidak boleh, karena yang dimaksud fisabilillah di sini adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tobatus Syafi'iyah atau dalam kitab yang lain seperti kitab Fathul Mu'in itu juga, bahwa wattafaqu ala man il ikhraji li bina'i masjidin au takfinin mayitin. Zakat ini tidak diperbolehkan digunakan untuk membangun masjid atau untuk membeli kafan jenazah, itu tidak boleh. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada jenazah yang dia fakir miskin, yang enggak ditemukan saudaranya, kemudian dia meninggal, dan itu sering mengajukan ke Basnas, Pak. Sering, Pak. Ada jenazah yang tidak diketahui, kemudian gini itu sering mengajukan ke Basnas. Makanya hadirin, bagaimana Basnas mensiasatnya? Kami mengambil dari sektor infak. Jadi kami mengambil dari sektor infak, kita berikan untuk memberikan kain itu. Kalau dari dana zakat nggak boleh, Pak. Zakat ini hanya digunakan untuk pelakunya. Kalau fisabilillah, ya orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi hadirin, dalam fikih kontemporer mulai saat ini ada juga, Pak, fisabilillah itu boleh digunakan untuk membangun pondok itu. Tapi alam bisawab itu mungkin fikih-fikih sekarang ya, fikih kontemporer. Dan saya masih belum sepakat dengan itu. Saya masih mensepakati bahwa dana zakat itu tetap tidak diperbolehkan untuk membangun masjid, membangun madrasah, nggak boleh. Tapi kalau diberikan kepada pelakunya malah boleh. Misalkan zakat di sini, Pak, diberikan kepada para santri, para kiai, guru TPQ, para imam, itu malah boleh karena mereka yang berjuang di jalan Allah. Tapi kalau diberikan untuk membeli karpetnya Pak Imam gitu, ya malah nggak boleh, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan di dalam berbagai macam permasalahan yang ada di dalam fikih kita. Sekali lagi, kemarin juga ada yang menanyakan di dalam WA kami itu, bagaimana kalau kita, sebenarnya ini sudah, Pak, sudah saya sampaikan,
Tapi kalau ya namanya kadang nggak paham-paham juga, jadi masih disampaikan juga. Bagaimana kalau kita bepergian, kemudian singgah di suatu tempat, apakah di situ masih diperbolehkan untuk jamak qashar? Yang pertama, selama kita tidak berniat untuk bermukim lebih dari 4 hari, maka di situ masih 3 hari itu masih boleh untuk jamak qashar 3 harinya. Masuk ke hari keempat sudah nggak boleh. Jadi 3 kali 5 waktu, masuk hari keempat udah nggak boleh. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berniat di situ untuk bermukim dalam jangka waktu tertentu. Misalkan Pak, di situ Bapak berapa hari? Saya di situ yang lebih dari 4 hari tadi. Saya di situ nanti 5 hari Pak Ustadz. Begitu 5 hari nanti saya akan melanjutkan perjalanan. Kalau Bapak sudah punya rencana seperti itu, maka mulai dari hari pertama sehingga di situ sudah tidak bisa lagi untuk jamak dan qashar, Pak. Karena memang sudah berniat mukim di situ, Pak. Jadi kalau Bapak misalkan mau ke Surabaya itu, kemudian jenengan singgah di Jakarta. Jakarta berapa hari di situ, Pak? Sekitar 7 hari, Pak Ustadz. Begitu mulai saat hari pertama jenengan sudah habis masa jamak qasharnya, karena sudah ada perencanaan di situ lebih daripada 4 hari. Tapi kalau jenengan di situ ya kurang dari 3 hari, kurang dari 4 hari, mohon maaf, maka masih boleh untuk jamak dan qashar. Tapi kalau kemudian jenengan lebih dari 4 hari, tapi dengan catatan, loh kok lebih dari 4 hari itulah saya nggak tahu di sini nih, entah sampai berapa hari lagi, maka di situ jenengan maksimal batasnya nanti 18 hari. Maksimalnya, kalau tidak diketahui kapan jenengan akan melanjutkan perjalanannya. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami garis bawahi bahwa ketika menjumpai ahli jenazah di kampung kita yang tidak sholat, tidak mau sholat, tetap harus kita rawat sebagaimana orang Islam. Bahkan yang bunuh diri saja tetap dirawat sebagaimana orang Islam. Yang kedua, dalil adzan kita sama-sama sudah mengetahui bahwa dalilnya qiyas. Kemudian komatnya jangan qad qomatil qiyamah, tapi tetap qad qomatis sholah. Kemudian talqin jenazah itu dalil hadisnya sahih, Pak. Menurut riwayat Ibnu Hibban. Jadi jenengan tetap pakai saja, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, sholat qobliyah Jumat tadi. Sholat qobliyah Jumat itu dalilnya dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban itu sahih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan dengan hadis yang marfu. Marfu itu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menurut riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau juga sholat 2 rakaat yang panjang sebelum sholat Jumat dan sholat 2 rakaat sesudah pulang dari sholat 2 rakaat ba'diyahnya adalah di rumah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, kaifiah bagaimana caranya sholat jamak dan qashar ketika singgah. Kemarin sudah kita sampaikan ketika sudah sampai tempat tujuan, ya ini ketika masih singgah. Demikian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang singkat ini bermanfaat dan semoga yang singkat ini menambah pengetahuan kita tentang berbagai macam kaidah-kaidah yang ada di dalam permasalahan hidup kita, dilihat dari kacamata fikih kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, membimbing kita dan memberikan kepada kita kesemangatan untuk taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.